Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar Ibu Indarti pada kesempatan kali ini? Alhamdulillah sehat, baik kuliah. Alhamdulillah, baik Bu Indarti. Dalam kesempatan yang tidak lama ini kita akan sedikit berbincang-bincang, dan dalam perbincangan ini mungkin akan ada yang Ibu Indarti sampaikan. Nggih, begini kuliah. Ada sedikit permasalahan di kelas saya gitu ya, yang mana anak-anak saat ini agak merasa bosan atau boring ketika belajar di dalam kelas gitu ya. Jadi anak-anak ketika belajar itu melihat keluar kelas, pengen bermain di luar gitu ya, sehingga anak-anak di dalam kelas itu tidak konsen atau tidak fokus gitu ya ketika belajar di dalam kelas. Oh iya, berarti permasalahannya adalah anak-anak tidak fokus dan tidak konsentrasi di kelas. Ngaten nggih Ibu Indarti nggih? Iya, Bu Lia. Kira-kira dari perbincangan kita ini, tadi Bu Indarti adalah menyampaikan masalah Ibu Indarti yang anak-anak kurang fokus dan tidak konsentrasi ketika di kelas nggih. Nah, itu menurut Ibu Indarti, kelas yang ideal itu yang seperti apa ya Ibu Indarti ya? Ya, kalau menurut saya kelas yang ideal itu ya kelas ketika di dalam pembelajaran anak-anak itu bisa fokus, anak-anak itu bisa sesuai dengan apa itu kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Jadi anak-anak melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kesepakatan kelas, anak-anak fokus dalam kegiatan pembelajaran gitu ya. Itu sehingga harapannya hasil dari kegiatan belajar mereka juga lebih bagus lagi gitu. Itu menurut saya. Oh ya, berarti dari perbincangan kita ini yang Ibu Indarti harapkan adalah mendapatkan suasana kelas yang ideal, kelas yang anak-anak fokus dengan pembelajaran. Ngaten Bu Indarti nggih. Iya, betul. Iya, menurut Ibu tadi itu adalah kelas yang ideal. Lalu menurut Ibu Indarti saat ini kelas Ibu Indarti berada di angka berapa nggih? Kalau sesuai dengan pengertian dari Ibu Indarti kelas yang ideal tadi, di angka berapa Bu Indarti? Iya, kalau menurut saya kondisi anak-anak saat ini bisa dibilang berada di angka 5 atau 6 itu ya, karena kondisi anak-anak itu kurang fokus gitu. Jadi ketika belajar ada yang berlari ke sana kemari gitu ya. Jadi anak-anak itu kurang fokus. Sehingga ketika diajak untuk bermain itu juga menawar gitu ya, anak-anak seperti itu. Ya, berarti masih di angka 5 atau 6 nggih. Mungkinkah bisa dinaikkan ke angka 10 Bu Indarti? Atau mungkin Bu Indarti kalau dinaikkan di angka, menurut Bu Indarti di angka berapa yang ingin Ibu Indarti naikkan itu? Kalau dinaikkan langsung ke angka 10 itu berarti sudah ideal begitu ya. Itu mungkin cukup berat dan mungkin membutuhkan waktu yang agak lama gitu ya. Apalagi anak-anak itu memang kondisinya itu statis ya, jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, kalau menurut saya anak-anak itu saya akan berusaha menaikkan ke angka 8 atau 9 gitu ya. Karena kalau angka 10 itu bagi saya sangat berat gitu ya. Oh, ya berarti masih terlalu susah ya untuk dinaikkan ke angka 10. Jadi menurut Bu Indarti kalau dinaikkan baru di angka 8 sampai 9 nggih.
Iya, begitu Bu Lia. Ya, baik untuk menaikkan di angka 8 sampai 9, menurut Bu Indarti itu rencana yang seperti apa yang akan Ibu laksanakan untuk menaikkan di angka 8 sampai 9 itu Bu Indarti? Iya, untuk mengembalikan konsentrasi atau fokus belajar anak menjadi ke angka 8 atau 9 itu ya, saya mempunyai rencana anak-anak itu di-refresh gitu ya. Di-refresh, ya istilahnya diajak refreshing gitu ya, untuk belajar keluar ruangan yang bisa mengajak anak lebih segar lagi, penyegaran ke anak agar anak-anak tidak bosan untuk belajar gitu ya. Mungkin bisa dengan kegiatan berjalan-jalan di lingkungan sekolah sambil karena sudah mendekati bulan Ramadan, sambil kita membagikan jadwal imsakiyah di warga sekitar sambil merefresh kepada anak, sambil mensyukuri nikmat Allah tentang alam semesta sehingga anak-anak bisa lebih semangat lagi dan bisa lebih fokus lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran berikutnya. Dan selain itu, saya juga merencanakan kebetulan di halaman sekolah kami cukup luas sehingga saya merencanakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di luar ruangan gitu ya, di luar ruangan dengan memanfaatkan media-media lepasan, media alam yang ada di sekitar sekolah itu. Mungkin itu yang bisa rencana-rencana dari Bu Indarti cukup luar biasa ya. Baik, dari sekian rencana-rencana aksi Bu Indarti tadi, mungkin rencana mana yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini Bu Indarti? Baik, untuk rencana yang akan saya laksanakan dalam waktu dekat itu dengan kegiatan ini ya, jalan-jalan. Membagi jadwal imsakiyah itu tadi gitu ya. Semacam poster itu ya, poster dalam menyambut Ramadan sehingga anak-anak juga lebih semangat dalam menyambut bulan Ramadan. Oke, berarti itu rencana yang Ibu Indarti akan lakukan dalam waktu dekat ini. Kira-kira itu kapan Bu Indarti bisa dilaksanakan? Ya, rencana itu insya Allah akan saya laksanakan pekan besok ya. Nanti di hari Senin insya Allah akan saya ajak untuk memputar post ya, untuk sekolah membawa poster dan juga membagikan jadwal imsakiyah itu tadi agar anak-anak lebih fresh gitu. Terima kasih Bu Indarti untuk perbincangan kita kali ini. Dari perbincangan kita tadi, apa yang kira-kira Ibu Indarti sudah dapatkan ya? Dari perbincangan ini alhamdulillah saya jadi termotivasi gitu ya. Saya termotivasi dan bisa menemukan ide-ide untuk solusi dari permasalahan di kelas saya yang tadi anak-anak merasa istilahnya boring berada di kelas. Saya mendapatkan motivasi dan juga solusi agar anak-anak lebih semangat dan lebih fresh lagi dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke, berarti itu tadi yang sudah kita dapatkan solusi dari permasalahan Bu Indarti pembelajaran di kelas yang kurang fokus dengan rencana-rencana Ibu Indarti tadi. Baik, terima kasih Bu Indarti. Semoga rencana yang sudah tersusun
disusun berjalan dengan baik. Rencana sudah Ibu Indarti susun tadi bisa dilaksanakan dan berjalan lancar sehingga pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan anak, kelas idealnya dapat terrealisasi seperti itu. Karena pembelajaran sudah akan sesuai dengan kebutuhan murid. Sukses ya Bu Indarti Iya. ya. Ya, Terima terima kasih kasih ya atas Bu ya. atensinya ya. Terima kasih Saya juga atensinya. terima kasih Mohon atas maaf apabila dalam perbincangan ini ada salah kata dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Ya, sama-sama Bu Indarti. Baik, saya akan membacakan kembali untuk lembar refleksi yang lembar refleksi kucingnya, ya. Apakah sudah berjalan lancar dengan baik selama percakapan? Alhamdulillah sudah berjalan lancar, ya. Alhamdulillah sesuai dengan Tirta semua dapat terlaksana dan berjalan dengan lancar. Apa yang masih perlu diperbaiki lagi? Alhamdulillah sinyalnya sudah diperbaiki, ya, Ibu Indarti. Mungkin sama dengan Ibu Indarti tadi keluasan kita dalam menata bahasa kita, ya, Ibu Indarti. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh? Ya, yang saya lakukan yakni agar coaching dalam kehadiran penuh dengan pertanyaan yang masih bersangkutan dengan permasalahan sehingga coaching dapat masih tetap penuh hadir dengan aktif menjawab dengan mungkin mereview jawaban-jawaban yang sudah disampaikan oleh coaching tadi, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaikinya, yaitu dengan mungkin akan lebih sering berkomunikasi seperti dengan rekan sejawat dan lain sebagainya agar kita lebih luas dalam menata bahasa kita, ya Bu Indarti. Untuk hasil refleksinya sudah berjalan lancar, langkah-langkah kucing sudah sesuai dengan Tirta, yakni menanyakan tujuan, mengidentifikasi, dan merencanakan aksi tanggung jawab. Sudah tergali dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot sehingga kucing bisa menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Ya, untuk umpan balik dari coach yang sudah saya lakukan, mungkin tadi perasaan Ibu Indarti seperti apa, Ibu Indarti, selama saya coaching? Alhamdulillah saya termotivasi dari Bu Lia dan menemukan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang saya hadapi, gitu ya. Insya Allah dengan ide-ide dan motivasi tadi saya akan berusaha menerapkannya di kelas saya. Ya, terima kasih banyak. Siap, lebih baik. Umpan baliknya terhadap coaching tadi yang dirasakan oleh Ibu Tri Indarti adalah termotivasi kepada pertanyaan saya untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi yang dialami Bu Indarti selama di kelas di Bu Indarti. Ya, baik Bapak Abel, sekian dari saya untuk refleksi diri. Untuk tabel pengamatannya adalah pengamatan yang sudah saya lakukan, yakni pada pengamatan kucing kesempatan kali ini sudah sangat berjalan lancar. Alhamdulillah sinyal sudah mendukung Bu Indarti sehingga untuk pertanyaan dapat kita jawab dan tanya jawab kita sudah aktif.